Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Selasa 11 Mei 2021. Bacaan Injil diambil dari Yohanes bab 16 ayat 5 sampai dengan 11. Dari dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus menyampaikan amanat perpisahannya, bahwa dia akan kembali kepada Bapa yang mengutus dia. Namun dalam amanat perpisahannya itu, Tuhan Yesus mengatakan bahwa penghibur itu akan datang, bahwa mereka, para murid itu tidak ditinggalkan begitu saja, tapi akan datang penghibur yang akan beserta dengan mereka, para murid. Dan penghibur itu datang dengan maksud supaya dunia insaf dari segala dosanya, supaya manusia itu, dunia itu kembali ke dalam kebenaran, dan supaya dunia itu mengalami keselamatan. Akan mengalami penghakiman, tapi penghakiman yang membebaskan murid-murid Yesus, kita sekalian, untuk mengalami keputusan akhir, yaitu masuk ke dalam kerajaan surga. Penghakiman bukan berarti sesuatu yang menakutkan, kita dihakimi, kita diadili, tapi kita akan berhadapan dengan keputusan dari Allah Bapa, karena kita sebagai pengikut setia Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Roh penghibur. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kalau kita mendengar kata penghibur, kita nggak usah mengait-ngaitkan dengan hal pesta pora, hura-hura seperti itu, tidak. Ternyata penghibur yang datang, yang dijanjikan atau diutus oleh Tuhan Yesus kepada para murid, kepada kita sekalian, adalah penghibur yang mengingatkan kita untuk kembali mengalami kasih Allah. Penghibur yang mengingatkan kita untuk kembali menikmati rahmat dari Allah. Penghibur yang mengingatkan kita untuk lepas, meninggalkan, menyadarkan kita dari segala dosa-dosa kesalahan kita. Ya, meskipun kita ini sudah dibaptis, ya, menyatakan diri sebagai pengikut Kristus, kadangkala kita ini masih suka berbuat dosa. Berbuat dosa itu seperti makanan sehari-hari yang kita makan. Rasanya susah bagi kita sebagai umat manusia untuk setidak-tidaknya juga sebagai pengikut Kristus, agak susah itu untuk bisa lepas dari jerat dosa, dari jerat si iblis, si setan itu yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Maka dari itu, Tuhan Yesus memberi kita penghibur yang kembali mengingatkan kita supaya sadar, berbalik dari dosa, tidak berbuat dosa, dan menghibur kita untuk kembali menikmati rahmat dari Tuhan. Karena kalau kita itu berbuat dosa, kalau kita jatuh berbuat dosa, maka rahmat dari Tuhan itu tidak bisa kita nikmati, kita rasakan. Tetapi kalau kita ini mau menjadi orang yang sadar, bertobat, insaf dari segala dosa kesalahan kita, dan kita kembali hidup di dalam rahmat Tuhan, bukankah itu penghiburan bagi kita sekalian? Kita dihibur bukan karena kita ini disadarkan, ya mungkin disadarkan kalau kita berbuat dosa itu mungkin menyakitkan. Tapi mari yang kita lihat itu adalah ketika kita disadarkan oleh Roh Kudus, oleh Tuhan, dari segala dosa kesalahan kita, dan kembali kita diingatkan, mari yang lebih baik kamu terima itu adalah rahmat Tuhan. Yang lebih penting kau terima itu adalah rahmat Tuhan daripada engkau berbuat dosa. Mengganti hal-hal yang negatif dengan perbuatan baik, perbuatan kasih yang merupakan rahmat dari Tuhan. Bukankah itu penghibur yang sejati kepada kita sekalian? Kita dihibur untuk kembali menikmati agungnya, besarnya rahmat Tuhan kepada kita. Roh penghibur itu juga mengingatkan kita untuk bisa berperilaku benar dalam hidup ini, berkata benar, berbuat benar dalam hidup ini, sehingga apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus mengenai kasih itu bisa kita lakukan.
Kebenaran itu berarti menuntun saya untuk bisa berbuat baik, untuk bisa berbuat kasih, berbicara baik, berbicara kasih kepada orang lain. Mari biarlah penghibur itu juga hadir dalam kehidupan kita. Betapa kita ini bersuka cita kalau kita bisa berbuat baik, berbuat kasih kepada orang lain. Betapa kita ini bersuka cita kalau kita kembali berada dalam rahmat Tuhan, dalam kasih Tuhan. Betapa kita ini bersuka cita karena di dalam Tuhan Yesus kita akan ditetapkan menjadi orang-orang yang akan menikmati kerajaan surga. Kita ditetapkan untuk mengalami tinggal di surga bersama dengan Tuhan Yesus. Saya pikir itulah dia, penghibur yang datang kepada kita sekalian, menginsafkan dunia akan dosa, membawa kebenaran, dan menjadi penghakim atas kita sekalian. Rangkaian-rangkaian itulah yang bisa saya renungkan untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Mari kita bersyukur atas Roh Penghibur yang membawa kita untuk bertobat kembali ke dalam rahmat Tuhan, menuntun kita untuk bisa bersikap berperilaku benar, berperilaku kasih, berperilaku baik kepada sesama, dan akhirnya dengan ungkapan kata penghakiman dari Tuhan Yesus membawa kita ditetapkan, diputuskan untuk menikmati kerajaan surga. Tuhan memberkati kita. Amin.